Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugas kiai-kiai, tugas para santri adalah mengerahkan, membimbing, memimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar. Siap? Siap jadi pemimpin masyarakat? Agar memilih pemimpin yang benar? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Pasti yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Menang itu wajib. Menang itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, kamu harus a'laun, di atas, menang kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Bagus sekalian, kita ini sebenarnya kaya. Kita ini sebenarnya nahnul aghniya walasnal fuqara. Apa? Nahnul walasnal. We are the rich, empowered. We are not poor. Apa kekayaan kita? Satu, as-tharawatul ijtimaiyah. Apa? Sosial capital. Nah, kita ini kaya. Konon kata Kementerian Agama, santri itu jumlahnya 4 juta lebih. 4 juta santri punya ayah dan ibu, berarti kali, sudah berapa itu kali? 3, 12 juta. Nanti santri itu nikah, punya mertua ayah, punya mertua ibu, berarti sudah berapa itu? 4 juta kali 5 sudah. Nanti punya kakak ipar, adik ipar, punya kakak, punya adik, punya paman, berapa juta sudah? Ini kekayaan istimaiyah miliknya para santri. Kalau dimanage dengan baik, kalau ditertibkan dengan baik, kalau solid, pasti yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Tinggal kita mampu tidak mensolidkan mereka ini. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugas kiai-kiai, tugas para santri adalah mengerahkan, membimbing, memimpin masyarakat agar memilih pemimpin yang benar. Siap? Siap jadi pemimpin masyarakat? Agar memilih pemimpin yang benar? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Menang itu wajib. Menang itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, kamu harus a'laun, di atas, menang kalau betul-betul kamu beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah, awas kalau kalah. Wala tahinu, jangan rendah diri, jangan minder, jangan kalah. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan pusing, jangan sumpek. Wa antumul a'laun, kamu ada di atas. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu orang yang beriman. Maka sekali lagi, sosial capital, kekayaan masyarakat harus kita manage, harus kita bimbing agar kita menjadi wa antumul a'laun. Jadi apa? Menang itu wajib, kalah itu alhamdulillah paham, alhamdulillah paham. Yang kedua, kita ini kaya dengan as-tharawatil thaqafiyah wal hadariyah. Kita kaya dengan modal kultur, modal tradisi, modal adat istiadat yang kita warisi dari leluhur kita. Kita punya kitab kuning, orang lain tidak punya kitab kuning. Kita punya kitab. Tanpa pesantren, tanpa para santri, kitab kuning akan dibuang ke tong sampah. Tapi yang memelihara kitab kuning, yaitu hasil dari istihadnya para ulama, Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu', Mahalli 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Siapa yang memelihara itu? Para santri. Seandainya tidak ada santri, kitab kuning itu jadi kertas gombal, jadi sampah itu. Oleh karena itu, alhamdulillah kita kaya dengan thaqafah dan hadarah. Belum lagi ditambah dengan tradisi kita, Maulid Nabi, semarak di setiap desa. Berkat ada santri. Kalau nggak ada santri, Maulid Nabi dianggap bid'ah. Isra Mi'raj, semarak. Malam Jumat baca berjanji, akikah baca berjanji, rumah bagus, rumah jadi baca berjanji. Apalagi naik pangkat baca, anaknya lulus baca. Ya Allah, tiap malam Jumat, insya Allah yang biasa yang selalu baca berjanji, insya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tradisi Isra Mi'raj,
Kita punya tradisi halal bihalal, kita punya tradisi mengadakan nuzul Quran, kita punya tradisi yang lain dengan membaca sholawat barzanji deba simtud durar burdah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu dipertahankan. Siap? Jangan sampai barzanji hilang dari Indonesia. Jangan sampai debat simtud durar burdah hilang dari bumi pertiwi. Mari kita pertahankan baca barzanji, sholawat, dan seterusnya dan seterusnya. Siap? Syaratnya supaya itu langgeng lestari, debat sampai ila yaumil qiyamah, barzanji sampai hari kiamat selalu dibaca. Syaratnya Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Paham tidak? Maka Fathul Mu'in dibaca, Fathul Qorib dibaca di pesantren, Jam'ul Jawami' dibaca, Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir dibaca, Alfiyat Ibnu Malik dibaca. Kalau presidennya debat barzanji dibaca di masyarakat, tahlilan, haul, tawasul, ziarah kubur, manakib akan langgeng ila yaumil qiyamah kalau presidennya. Paham boten? Hal tafhamuna kalami? Mudah-mudahan paham semuanya, yang itu ya. Nah, yang ketiga, at-tarawatu syiariyah. Kita kaya dengan kapital simbolik. Kita kaya itu. Santri itu punya simbol, pakai sarung, pakai kopiah. Kadang-kadang nggak pakai celana dalam, kadang-kadang. Nggak, kalau saya pakai. Kita tahu, kita semua tahu, kopiah itu nggak mempengaruhi apa-apa. Sholat pakai kopiah dengan yang tidak pakai kopiah tidak ada nilainya kalau tidak khusyuk. Paham tidak? Sholat pakai sarung, yang satu pakai celana. Kalau yang pakai sarung tidak khusyuk, yang celana khusyuk, mana yang baik? Yang celana. Tapi walaupun itu sekedar simbol, harus kita pertahankan. Santri harus pakai kopiah dan pakai sarung kalau sholat. Paham tidak? Itu kekayaan simbol. Cium tangan kiai, cium tangan orang tua, cium tangan habaib, itu simbol para santri. Betul tidak? Silahkan Anda mondok di luar negeri, tapi pulang tetap berbudaya Indonesia. Silahkan sekolah di Arab, silahkan sekolah di Amerika. Pak Anies Amerika nih, Pak Anies nih, sekolah Amerika ini. Makanya bukan Wahabi, bukan. Sekolah Amerika, aklaniyin, rasionalis. Sekolah di Amerika silahkan sekolah di Eropa silahkan, di Arab silahkan. Saya 13 tahun di Arab. 13 tahun, pulang bawa anak 4. Pak Quraish Shihab 14 tahun, Pak Agil Munawar 14 tahun, pulang bawa, ya entah banyak entah sedikit, ilmu yang saya bawa, bukan bawa budaya. Budaya kita, Indonesia, yang paling unggul daripada budaya-budaya asing. Paham boten? Itu namanya as-sarawatus syiariyah, kapital simbolik kapital. Paham gak? Ya. Tinggal yang belum punya kita ini, itu kekayaan kita. Apa tadi? Nomor satu tadi, sosial. Warganya banyak, santri ini. Yang kedua, thaqafah dan hadarah. Punya kitab kuning, punya ilmu yang dilahirkan dari wariskan dari para ulama. Yang ketiga, kita punya simbol. Yang keempat, yang masih jauh dari yang kita harapkan, as-tarawatul maliyah, kekayaan finansial. Kita masih rata-rata mustahiqin. Belum muzakin, Masya Allah. Rata-rata apa? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Jangan sampai kamu orang mukmin mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Dzurriyyatan dhi'afan. Orang mukmin, orang santri terutama, kalau mati harus meninggalkan harta yang diwarisi oleh anaknya sehingga anak keturunannya sejahtera. Paham tidak? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini, emas, berlian, minyak, gas, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, tembaga, saya tetapkan untuk siapa itu? Untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham tidak? Allah mewajibkan kita kaya. Allah mewajibkan kita. Jadi kaya itu wajib, melarat itu. Alhamdulillah paham. Kaya itu, melarat itu. Yang terakhir, yang harus kita perjuangkan. As-sarawatus siyasiyah, modal politik.
Modal. Dulu yang membangun Nusantara ini para aulia. Yang jadi raja di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Yang jadi raja di Surabaya, Sunan Ampel. Yang jadi raja di Kudus, Sunan Kudus. Yang jadi raja di Banten, Maulana Hasanuddin. Paham? Dulu para wali pegang politik. Kenapa kita sekarang di pinggiran cukup jadi penonton? Mau nggak itu? Oleh karena itu, politik pun harus kita rebut. Ada yang ngomong, kiai-kiai jangan berpolitik, salah besar. Mbah Hashim berpolitik, Kiai Satori Arjanangun, Kiai Abbas berpolitik, Kiai Wahid Hashim, Kiai Wahab berpolitik. Bahkan Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, salah satu tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tim 9 inti yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Haji Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Paham tidak? Abi Kusno, Laimena, Maramis, yang non-muslim 2 non-muslim, yang lainnya muslim semua. Jadi Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur, ulama yang berpolitik dan melahirkan, ikut serta melahirkan negara Republik Indonesia. Jangan dikira tanggal 10 November resolusi itu perjuangan hanya itu ya, tidak. Perjuangan para kiai melawan penjajah jauh sebelum 10 November 45. Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang di Ancol karena tidak mau setor beras, dia mau setor padi, melarang masyarakat Tasikmalaya setor padi, dipenggal di Ancol oleh Jepang sebelum merdeka. Kiai Ilyas, pakatnya kapten, Kiai Ilyas dari Lumajang diberondong oleh Jepang sebelum merdeka. Jadi perjuangan kiai bukan hanya resolusi tahun 45, bukan. Jauh sebelum itu para kiai, para santri sudah berjuang dan berkorban banyak. Ribuan kiai wafat, gugur syahid sebelum tahun 45. Paham tidak? Jadi jangan dianggap kalau jadi kiai itu berjuangnya hanya 22 Oktober 45. Enggak. Sebelum itu kiai-kiai sudah berjuang. Di kita kiai pejuang agama dan pejuang nasionalis. Kiai Mahrus Lirboyo, Kiai Ali Maksum Kerapiak Jogja dan kiai-kiai yang lain. Kiai Abbas Buntet apalagi dan kiai-kiai yang lain. Termasuk kakeknya Pak Anies Baswedan, itu adalah pahlawan nasional yang menghubungkan pergi ke Timur Tengah mencari dukungan kepada Indonesia, pergi ke Palestina ketemu dengan mufti Palestina Amin Al-Husaini, pergi ke Mesir, pergi ke Saudi, itu kakeknya Pak Anies Baswedan mencari dukungan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, mari kita berjuang, mari kita semangat, mari kita menangkan. Siap? Siap? Menang itu wajib. Ayo. Kalah itu dosa. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.